Sebenarnya ada 3 hal yang membuat CVT ini cepat rusak, jeduk, ataupun nyentak, teman-teman. Yang pertama ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih ya bersama saya di channel Uke Julianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah, di video kali ini mungkin saya akan menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar ya, termasuk kenapa sih banyak yang memilih CVT ketimbang manual. Katanya nih, yang CVT ini kalau sudah rusak ataupun udah jebol ya, banyak sekali pengeluaran atau biaya servis ketimbang manual. Nah, buat kalian jangan lupa di like dan di subscribe biar kalian bisa mengikuti video-video saya selanjutnya ya, karena saya bakalan memberikan sedikit informasi terkait fitur-fitur atau problem pada mobil kalian semua. Nah, di sini juga gua udah menyematkan beberapa produk aksesoris ya, siapa tahu kalian berminat dan juga ya bisa membuat mobil-mobil kalian ini makin kece. Jadi kalian bisa lihat di kolom video ataupun di kolom deskripsi, saya sudah menyematkan beberapa produk aksesoris spare part mobil ya, dari banyak kurang lebih ada 25 produk. Kalian bisa pilih aja sesuka hati kalian, siapa tahu kalian tertarik ya. Nah, di sini kita lanjut untuk pembahasannya. Di sini juga gua pakai aja CVT ya, dan lebih minat ke CVT daripada manual. Padahal ya, mungkin banyak youtuber ataupun vlogger yang membahas apabila CVT ini rusak bisa menghabiskan puluhan juta ya daripada manual. Di sini sebelum kita membahas CVT, kita bahas dulu mobil yang tipe manual, teman-teman. Biasanya yang tipe manual ini ya sebenarnya sih kembali lagi sesuai dengan kebutuhan ataupun pemakaiannya juga ya, teman-teman. Dan ini pun gua lagi pakai di jalan raya biasa yang mungkin lagi nggak terlalu macet juga ya. Dan kalian juga kalau mungkin di kota ataupun di jalan-jalan raya biasa yang jalurnya macet ya, lebih baik ambil CVT daripada manual, teman-teman. Dan itu yang pertama ya, karena memang yang namanya kopling manual seiring berjalannya waktu ataupun pemakaian, dia lama-lama juga bakalan habis kampas koplingnya. Bahkan ada di bengkel ini gue banyak ngerasain mobil yang manual ini ya, baru 30.000 ataupun 40.000 itu pedal koplingnya ini sudah terasa keras, teman-teman, dan ngelepasnya itu dia agak lebih tinggi. Karena memang kalau untuk pemakaian yang belum terbiasa, pemakaian kampas kopling ini bakalan lebih cepat habis karena keseringan dipakai buat ngegantung ataupun ya jalur-jalur yang namanya macet. Memang kalau ini biasanya ngegantung ya, karena itu memang sudah terbiasa, belum terbiasa gitu. Nah, jadi kampas koplingnya pun lama-lama bakalan habis dan tarikan tenaganya pun makin lama makin berkurang juga. Pedal koplingnya pun terasa lebih cepat keras ketimbang sebelumnya. Nah, tetapi gua sudah menyematkan membuat tutorial video buat kalian yang mobilnya manual. Jadi pedal kopling Agia ini kan tipenya juga koplingnya masih yang manual ya, belum yang hidrolik. Maksudnya ini belum menggunakan master kopling, jadi masih bisa disetel. Bagaimana cara menyetel pre-play kopling, kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya, atau mungkin nanti saya bakalan menaruh di kolom link deskripsi ya. Nah, untuk perawatan ganti oli transmisinya pun kalau untuk yang manual ini di kilometer 40.000. Pokoknya
per kelipatan 40.000 ya untuk pergantian oli transmisi. Dan oli transmisinya pun ya nggak nyampe 3 liter atau 2,5 liter, paling sekitar 2 literan lah ya untuk oli transmisinya itu sendiri pun. Nah, balik lagi untuk yang CVT teman-teman ya. Kalau yang untuk CVT ini kita balik lagi sesuai juga dengan kebutuhannya. Kalau memang agak gelap, maklum teman-teman ya, ini memang cuacanya agak-agak sedikit mendung juga sih ya. Kita balik lagi ke pemakaiannya juga ya. Dan kalau yang CVT ini enaknya ini kalau lagi santai ataupun lagi macet, jadi nggak perlu repot-repot untuk menginjak kopling atau menaikkan tuas ini ya, persneling ini gitu ya. Dan untuk biaya perawatannya pun sebenarnya kalau untuk yang CVT ini dia bebas perawatan sih teman-teman ya. Jadi nggak ada biaya khusus ataupun biaya lebih untuk servisnya. Yang penting kalian rutin ganti oli transmisinya ya teman-teman ya. Karena memang kalau untuk CVT, oli CVT ini dia idealnya pergantiannya di kilometer 80.000 teman-teman. Dan untuk jenis tipe olinya ini pun dia menggunakan tipe oli CVT FE teman-teman ya. Kalian jangan sampai salah ya. Video lebih jelasnya pun saya sudah memberikan tutorialnya untuk pergantian oli CVT, karena memang di bengkel pun belum ada yang namanya pergantian oli CVT, karena rata-rata di kilometernya ini masih mencapai 50 ribuan teman-teman ya. Dan tapi kalau untuk pergantian oli CVT-nya ini idealnya memang di kilometer 80.000. Dan untuk pemakaian dan untuk perawatan sebenarnya ada 3 hal yang membuat CVT ini cepat rusak, jeduk ataupun nyentak teman-teman. Yang pertama ini pemakaian ya. Jadi semuanya tergantung pemakaian dari teman-teman semua. Kalau kalian sering kebut-kebutan ataupun sering meng-kick down gitu ya, pedal gas, akselerasi, sebenarnya ini dapat merusak sistem komponen pada CVT, yaitu drive bell. Jadi dia ini memakai sabuk ya pada si transmisi ini, jadi menghubungkan putarannya ini melalui drive bell gitu ya. Nah, drive bellnya ini dia bakalan mengulur ataupun cepat kendor apabila kalian sering meng-kick down. Kick downnya ini berarti kalian langsung bejek begitu ya, langsung bejek pedal gasnya ini langsung jadi RPM woot gitu. Nah, itu namanya kick down, dan kalian hindari yang namanya kick down teman-teman ya. Itu yang pertama gitu kan. Lalu yang kedua yang pastinya sih perawatan CVT. Sebenarnya CVT pun nggak butuh perawatan juga ya, tapi yang jelas sih perawatannya ini kalian cukup rutin ganti oli CVT pada saat di kilometer ya, idealnya itu di kilometer 80.000 ya. Lalu berikutnya yang ketiga ini ya usia teman-teman. Jadi memang sudah usianya di kilometer, mungkin nanti di kilometer tingginya pun jarang ada yang rusak sih sebenarnya CVT ini. Kalau kalian yang dari keduanya itu, dari pemakaian dan perawatannya ini bisa gitu ya. Dan ini mungkin alasan gua untuk kenapa memakai ataupun mengambil mobil CVT daripada yang manual ya. Yang manual pun mungkin nanti dia bakal merasakan gejala slip kopling teman-teman. Nah, mungkin dari gue itu aja ya, nggak panjang lebar, nggak panjang-panjang.
Kalau gitu gua tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.